Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, di sini pertama-tama Ibu ingin absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hanya Amri? Berarti selebihnya hadir ya? Hadir. Nah, silahkan ketua kelas pimpin doanya dulu. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Sudah ada yang tahu apa materi kita pada hari ini? Sudah. Ya, benar sekali. Materi kita sekarang adalah kemagnetan dan pemanfaatannya. Seperti yang minggu lalu sudah Ibu bilang, materi tersebut sudah ada Ananda pelajari. Bagus. Jika sudah, yang Ibu suruh bawa sudah dibawa? Sudah. Berarti semuanya pada bawa magnet ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu pengen memberikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu adalah mendeskripsikan tentang bagaimana itu kemagnetan dan menganalisis bagaimana cara kerjanya suatu magnet. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap Ananda dapat mengambil materi kita pada hari ini dan tujuan pembelajaran kita tercapai ya semuanya. Nah, pertama-tama keluarkan seluruh magnetnya. Ya, yang Ibu suruh bawa kemarin, keluarkan magnetnya semua. Nah, setelah itu coba Ananda rekatkan magnetnya kedua tersebut. Apa yang terjadi? Coba amati. Apa yang terjadi Ananda Doni? Ya, dia saling tarik menarik. Benar, suatu magnet memang bisa saling tarik menarik. Coba Ananda Leni bedakan, balikan dia. Apa yang akan terjadi? Coba amati. Yang lain juga ya. Silakan amati magnetnya masing-masing. Apa yang terjadi Ananda Leni? Magnetnya akan tolak-menolak jika dibalikkan. Nah, dari sana setelah Ananda amati, coba Ananda berikan Ibu kesimpulan apa itu kemagnetan tersebut dari yang telah Ananda lakukan. Coba siapa yang bisa? Ya, Ananda Etni. Apa? Magnetan adalah, ya, benar sekali, kurang lebih seperti itu. Nah, coba buka bukunya semua. Ya, apa di situ? Coba baca Ananda Doni. Kemagnetan adalah, ya, benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain. Seperti yang sudah Ananda praktekkan tadi. Jika sebuah magnet kita dekatkan, maka dia akan saling tarik menarik, dan jika kita balikkan, dia akan saling tolak menolak. Ya, berarti Ananda sudah dapat mengambil kesimpulan dari percobaan kita tadi. Nah, setelah itu, coba Ibu suruh bawa kemarin, bawa plastik, Ibu suruh bawa paku, sudah dibawa semuanya? Coba keluarkan. Coba pertama-tama Ananda dekatkan magnet tersebut dengan plastik. Apa yang akan terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Nah, selanjutnya percobaan kedua, coba Ananda dekatkan magnet tersebut dengan paku. Apa yang akan terjadi? Ya, benar sekali, pakunya akan menempel. Itu berarti ada suatu benda yang dapat ditarik oleh magnet dan ada yang tidak. Itu tandanya ada benda yang memiliki sifat kemagnetan dan ada yang tidak. Jadi benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Ya, seperti paku, seperti seng, seperti hal-hal yang berbau dengan besi itu bisa ditarik oleh magnet. Ya, benar. Silakan catat di buku catatannya. Jadi berdasarkan hasil percobaan Ananda sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri dari percobaan tersebut. Nah, silakan sekarang coba buka bukunya. Di sana tertulis magnet memiliki dua kutub. Ada yang tahu apa dua kutub dari magnet? Tahu.
Coba Ananda siapa namanya tuh? Ananda Rizky. Coba kutub apa saja? Kutub utara dan kutub selatan. Nah, benar sekali. Magnet itu ada dua, ada kutub utara dan kutub selatan. Yang Anda coba tadi, jika dia saling menarik itu berarti antara utara dan selatan. Jika dia berbeda kutub, maka dia akan saling tarik menarik. Tapi jika dia sama, kita satukan utara dengan utara, maka dia akan saling tolak menolak seperti percobaan kita tadi. Nah, bumi kita juga punya kutub. Karena apa? Bumi kita ini adalah bola magnet raksasa. Kenapa ibu bisa bilang begitu? Di dunia kita ini ada namanya kemagnetan. Nah, tapi berbanding terbalik dengan halnya suatu magnet tadi. Kalau di bumi kita, kutub utaranya bumi itu adalah kutub selatannya magnet. Tapi kalau kutub selatannya bumi itu baru kutub utaranya magnet. Jadi dia saling berbalik ya. Kalau dia utara bumi berarti dia selatannya magnet. Seperti itu. Jadi dia akan terus berputar istilahnya. Ada hubungan nanti. Nah, di sini dikatakan bahwa hewan-hewan di laut itu juga bisa beradaptasi dan kabur dari predator itu karena kemagnetan. Ayo, apa saja yang tertulis di buku? Coba baca Anda Etni. Ya, di situ tertulis bahwa lobster, bakteri, merpati, salmon, penyu laut itu navigasinya itu berdasarkan dengan sifat kemagnetan bumi. Jadi dia juga bisa kemana arah dia akan pergi, kemana dia akan melindungi diri, itu juga berdasarkan dengan sifat kemagnetan yang ada di bumi kita. Selanjutnya yaitu di situ dituliskan bahwa gaya magnet ditimbulkan oleh muatan listrik seperti elektron dan proton. Kita punya suatu magnet, tapi kita juga akan dihubungkan dengan gaya magnet seperti itu. Dan gaya magnet itu sendiri disebabkan oleh adanya sifat kelistrikan. Sifat kelistrikan itu kan ada yang namanya proton dan ada yang namanya elektron. Jika dia proton, maka dia akan bermuatan positif. Jika dia elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Nah, seperti itu. Ada dicatat? Ada ya. Itu namanya kita meringkas ya. Jangan catat buku sampai habis. Kita meringkas saja. Selanjutnya, magnet dapat dibuat dengan cara apa saja? Ayo coba Ananda Sylvia. Yang pertama apa? Ya, benar, menggosok. Yang pertama adalah menggosok, dengan cara menggosok. Selanjutnya, yang kedua dengan cara induksi. Bisa juga dengan cara kita dekatkan. Dan selanjutnya yang ketiga dengan cara induksi elektromagnetik. Itu adalah 3 cara ya. Coba ingat-ingat, itu ada 3 cara. Cara apa saja? Yang pertama yaitu cara menggosok, yang kedua cara induksi, dan yang ketiga yaitu cara induksi elektromagnetik. Itu diingat ya, nanti ibu akan masukkan itu di soal-soal nanti. Nah, selanjutnya bagaimana kita tahu jika suatu magnet itu, misalnya kita punya 2 buah magnet. Ananda misalnya tidak tahu yang mana utara dan mana yang selatan ya, karena dia nggak ada, misalnya magnetnya hanya warna abu-abu saja. Itu gampang saja, jika ada 2, Ananda satukan dia ujung ke ujungnya itu, jika dia saling tarik menarik, itu berarti dia sudah berbeda kutub. Bisa Ananda tulis saja di situ, atau Ananda berikan tanda. Nah, sampai di sini sudah paham? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Tidak? Bagus. Tapi sudah benar-benar paham ya. Nanti ibu kasih soal setelah ini dan ibu akan nilai untuk tugas latihannya. Selain itu, kemagnetan ini juga ada pemanfaatannya. Jadi kita bisa
bisa salah satunya di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan magnet. Itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, coba Ibu pengen ada contoh dulu. Contoh dari Ananda Doni, apa contohnya pemanfaatan magnet? Induksi listrik. Ya, bisa menghasilkan listrik dari magnet. Ya, itu tadi namanya induksi elektromagnetik. Itu tuh pemanfaatannya. Jadi dengan adanya suatu magnet dan dengan adanya suatu lilitan kabel itu bisa terjadi suatu listrik. Ya, benar sekali Ananda Doni. Itu adalah salah satu contoh penerapannya. Selanjutnya siapa lagi? Ananda ini. Ya, benar sekali. Di alat-alat elektronik rata-rata sudah banyak yang menggunakan itu karena dia akan menghasilkan suatu listrik juga. Biasanya di situ, ya benar. Penerapannya memang lebih sering ke kelistrikan. Cuman kalau misalnya yang hal-hal yang berbau dengan hal sehari-hari kita, itu bisa digunakan oleh bengkel, itu juga bisa digunakan. Dalam tang itu juga ada kemagnetannya. Jadi kalau ada baut yang lepas, bisa masuk lengket dia. Nah, itu juga contoh pemanfaatan suatu magnetan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, berarti Ibu sudah bisa ya kasih latihannya. Ibu akan memberikan beberapa soal. Coba lihat bukunya halaman 157. Ya, di situ ada 5 buah soal. Silakan Anda tulis di buku latihan 5 buah soal tersebut. Karena soalnya nggak terlalu sulit, jadi Anda mungkin bisa kerjakan dalam waktu 20 menit. Ibu kasih waktu ya, tapi harus kerjakan sendiri-sendiri karena Ibu pengen lihat bagaimana pemahamannya ya. Nah, Ibu akan berikan 5 soal tersebut. Silakan kerjakan masing-masing. Ya, Ananda kerjakan sendiri-sendiri. Jangan mencontek. Ibu lebih menghargai walaupun nilainya rendah, tapi dia jujur. Dan Ibu bisa memberikan penjelasan yang lebih supaya Ananda lebih paham kalau memang tidak mengerti. Itu Ananda Doni. Jangan tanya teman sebelahnya. Kerjakan masing-masing. Nanti kalau memang nilainya rendah, Ibu kasih remedial. Ya, sudah 15 menit. 5 menit lagi ya. Dah, waktunya habis. Silahkan ketua kelas dikumpul bukunya. Ya, dikumpul semuanya, kumpul. Siap dikumpul. Ibu akan periksa. Nah, sudah semua. Dah, berdasarkan latihan dan yang telah kita pelajari tadi, Ibu pengen Ananda, salah satu dari perempuan, salah satu dari laki-laki, tolong berikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, coba yang laki-laki Ananda Doni dan yang perempuan itu Ananda Rizky. Ananda Rizky duluan. Kemagnetan adalah ya. Nah, coba yang laki-laki Ananda Doni. Ya, benar sekali. Berarti kesimpulannya adalah kemagnetan itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain. Dan salah satu contoh penerapannya itu ada di induksi elektromagnetik. Dan cara membuat kemagnetan itu sendiri ada 3 tadi ya. Yang pertama dengan cara kita menggosok, yang kedua kita dengan cara diinduksi, dan yang ketiga adalah induksi elektromagnetik. Dah, sampai di sini itulah yang dapat Ibu simpulkan. Untuk pertemuan kita selanjutnya Ananda bisa baca bagian induksi elektromagnetik lagi ya, karena sekarang kita udah belajar yang kemagnetannya. Ananda bisa selanjutnya baca
di halaman 164 itu ya materi selanjutnya. Silahkan dibaca di rumah. Pertemuan selanjutnya Ibu akan berikan kuis. Ya, kuis 3 soal saja yang mudah-mudah ya. Tapi Ananda dengan satu syarat, Ananda harus membaca. Nah, PR tidak ada. Silahkan Ananda persiapkan diri. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan kuis. Nah, untuk buku latihannya Ibu akan periksa hari ini. Besok silahkan ketua kelas ambil lagi di meja Ibu ya. Ya, seperti itu. Nah, silahkan ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.